Pada zaman dahulu, di masa kerajaan-kerajaan masih berdiri megah, terdapatlah sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota istana. Desa dengan rumah-rumah beratap jerami, ladang hijau yang luas, dan gunung-gunung yang menjulang di kejauhan. Hiduplah seorang pemuda bernama Pai. Pai adalah putra dari seorang petani sederhana. Setiap hari ia membantu keluarganya di ladang. Namun, hatinya selalu ingin segera menuju ke arah ujung cakrawala, kota istana kerajaan yang megah berada. Di bawah langit senja, Pai sering membayangkan tentang kehidupan di kota kerajaan. Mimpi tentang menjadi prajurit yang gagah dan melindungi rakyat kecil selalu hadir dalam benaknya setiap hari. Suatu hari dengan tekad yang sudah bulat, Pai memberanikan diri berbicara kepada orang tuanya tentang niatnya pergi ke kota istana kerajaan. Kedua orang tuanya nampak sangat terkejut akan cita-cita Pai. Meskipun berat, mereka tetap memberinya restu dan doa terbaik untuk anaknya. Pergilah, Pai anakku, kami tidak dapat menghalangi cita-cita muliamu. Jadilah prajurit yang gagah berani di istana. Kami selalu percaya segalanya padamu. Keesokan paginya, Pai berkemas dengan bekal seadanya di punggungnya, berpamitan kepada orang tua dan adiknya. Matahari terlihat terbit menyinari wajahnya yang penuh tekad. Dengan restu dari keluarganya, Pai memulai perjalanannya. Ia tahu jalan yang akan ditempuh penuh tantangan, namun semangatnya tidak pernah surut. Pai berjalan melintasi padang rumput yang luas dengan langkah penuh semangat. Langit biru dan angin sepoi-sepoi menemani setiap langkahnya. Jauh di depan terlihat hutan belantara yang membentang. Pai berharap setiap langkah itu akan membawanya semakin dekat ke arah tujuannya. Pai mulai memasuki hutan belantara, dikelilingi oleh pepohonan menjulang tinggi dan suara-suara binatang liar. Jalur tanah nampak berlumut tak pernah terinjak kaki manusia. Cahaya matahari hanya sedikit menembus dedaunan yang rapat. Sungguh tempat yang penuh misteri dan berbahaya. Di tengah hutan itu, ia harus berhadapan dengan binatang buas, juga kondisi yang tidak bersahabat. Di hari ketiga sejak memasuki hutan, Pai mulai menemui rintangan. Dia diserang oleh seekor serigala liar. Dengan keberanian dan kecerdasan yang dimilikinya, Pai melemparkan segenggam daging bekalnya ke dalam sebuah gua batu tidak jauh dari tempatnya berdiri. Serigala itu pun terkecoh masuk ke dalam goa. Pai cepat-cepat menutup pintu goa dengan pohon-pohon tumbang dan batu-batu. Ia pun berhasil menyingkirkan serigala itu dari jalur perjalanannya dan melanjutkan menelusuri belantara suram tak berujung. Sepekan sudah Pai berjalan menembus lebatnya belantara, namun Pai tidak juga menemui ujung keluar dari hutan itu. Terlihat Pai duduk di sebuah batu besar, nampak lelah. Ia hendak menyantap bekalnya yang mulai menipis. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan pandangannya. Muncul seorang penyihir tua dengan jubah lusuh dan tongkat sihirnya berdiri di depan Pai. Wajah penyihir itu penuh keriput, namun matanya bersinar tajam.
Sedetik kemudian, dengan suara serak, penyihir itu menawarkan bantuan, sebuah cara agar dapat keluar dari hutan misterius itu. Kau tak akan berhasil keluar dari hutan ini, pemuda. Jika kau ingin melanjutkan perjalananmu, kau harus melewati 3 syarat ujian yang kuberikan. Ketahuilah, hanya pemberani sejati dan berhati tulus saja yang bisa melewatinya. Tak tercermin di wajah Pai rasa takut sedikit pun, hanya tekad dan semangat terlihat di matanya. Baiklah, aku terima tantangan ujian darimu, penyihir hutan. Penyihir lalu mengangkat tongkat di tangannya dan menghujamkan ke tanah. Sekejap, dunia sekeliling Pai berubah. Ujian pertama adalah menyeberangi jurang tanpa jembatan. Dengan kecerdasannya, Pai menemukan cara untuk membuat jembatan tali yang dibangun dari akar-akar pohon, dan Pai berhasil menyeberanginya. Sesampai di seberang jurang, Pai sudah harus dihadapkan pada ujian kedua. Ujian kedua adalah menghadapi ilusi menyesatkan. Bayangan-bayangan menakutkan dan suara-suara aneh di sekelilingnya membuat bingung arah dan tujuan. Ia lalu menutup mata, berusaha menenangkan diri. Pai menggunakan pikiran jernih dan keyakinannya untuk melihat kebenaran di balik ilusi tersebut. Kabut ilusi si penyihir pun memudar. Pai melangkah ke depan, siap menghadapi ujian terakhirnya. Ujian terakhir adalah melewati labirin tanaman berduri. Jika terlilit oleh tanaman itu, Pai tak akan pernah keluar dari labirin selamanya. Wajahnya penuh konsentrasi dan penuh pertimbangan untuk mencari jalan keluar dari labirin. Dengan ketelitian dan ketekunannya, Pai berhasil menemukan jalan keluar tanpa terluka. Sungguh mengagumkan. Kau layak melanjutkan perjalananmu, Pai. Keberanianmu akan menuntunmu ke tempat yang kau impikan. Setelah berminggu-minggu melalui perjalanan sulit, Pai berhasil keluar dari hutan misterius. Akhirnya, Pai melihat pinggiran kota kerajaan dan selangkah lagi tiba di pintu gerbang kota kerajaan. Pemandangan kota yang megah membuat hatinya berdebar penuh kebahagiaan. Setelah puas menikmati kekaguman akan megahnya kota kerajaan, Pai menuju alun-alun kota, mendaftarkan diri untuk menjadi prajurit istana. Ia berdiri di barisan bersama pemuda-pemuda lain. Ujian fisik dan mental yang ketat dijalani dengan gigih. Semangatnya yang tak tergoyahkan membuatnya menonjol di antara yang lain. Selamat datang di barisan prajurit istana, Pai. Kegigihan, kecerdasan, keberanian, serta ketekunanmu akan membawa kehormatan bagi kerajaan ini. Pelatihan prajurit istana tidaklah mudah. Setiap hari, Pai berlatih keras, mengasah kemampuan dan ketahanannya. Ia belajar seni berperang dan taktik bertempur di medan pertempuran dengan tekun. Sewindu sudah Pai meninggalkan desa kecilnya. Dengan tekad dan keberanian, Pai berhasil mewujudkan mimpinya. Kini, ia adalah seorang prajurit istana yang siap untuk melindungi rakyat kecil dan membela
tanah airnya. Perjalanan Pai mengajarkan kita bahwa dengan tekad dan keberanian, tidak ada impian yang terlalu tinggi untuk digapai. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk membuktikan keteguhan cita-cita. Dan lihatlah, di akhir perjalanan, keberhasilan menanti mereka yang tidak pernah menyerah.